Bab 956. Aturan ruang. Erikin dan Vinola Su melanjutkan dengan membawa Bella Fang yang terluka ke lantai 60. Setelah menerima baptisan Menara Babel, Bella Fang menggelengkan kepalanya, tidak mau bergerak maju. Erikin pun mengangguk mengerti, bagaimanapun, semakin ke atas, semakin berbahaya dan juga ada Di Marto Zhao yang diam-diam siap bergerak. Saat Bella Fang pergi, hanya tersisa 3 orang di Menara Babel. Erikin, Vinola Su dan Di Marto Zhao. Dan pengujian setiap lapisan ruang di menara menjadi semakin menakutkan. Itu masih tempat dengan semua jenis hal yang berbahaya, masih padat dengan monster iblis, tetapi tekanan langit dan bumi terus meningkat, melemahkan kekuatan pejuang. Di lantai 63, Erikin bertemu dengan Di Marto Zhao. Dia duduk bersila, menatap Erikin, menunjukkan ekspresi suram. Erikin, monster iblis di sini semuanya dikendalikan olehku. Mereka sekarang dalam keadaan koma. Selama kamu berjanji untuk membawa aku ke lantai 70, aku tidak akan membangunkan mereka. Mata Erikin sedikit menyipit, dan dia tidak menyangka Di Marto Zhao berani mengancam dirinya. Kondisi Di Marto Zhao memang cukup penting. Ketika jumlah lapisan pendakian meningkat, ruang menjadi lebih besar. Erikin dan Vinola Su di sepanjang jalan seringkali hanya membunuh monster paling tengah dan tidak akan menyentuh monster di sekitarnya. Tetapi jika apa yang dikatakan Di Marto Zhao itu benar, maka memang akan menimbulkan banyak masalah apabila seluruh iblis monster itu mengepung dirinya. Namun, Erikin menoleh untuk melihat Vinola Su. Vinola, bagaimana menurutmu? Aku mengikutimu. Vinola Su tersenyum. Erikin mengangguk dan berkata, Di Marto Zhao, aku pernah mengatakan bahwa aku akan menendang kamu ke bawah tebing. Jika kamu pergi sekarang, aku akan menganggap semuanya tidak terjadi apa-apa. Haha, Erikin, kamu sangat konyol, kamu masih mengancamku pada saat ini. Di Marto Zhao tercengang, kemudian tidak bisa menahan tawa, aku mengendalikan iblis monster di seluruh ruangan ini dan dapat membunuhmu kapan saja, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Kalau begitu kamu sentuh saja. Erikin berkata dengan ringan. Di Marto Zhao menatap Erikin, mengertakkan gigi dan berkata, Erikin, jangan paksa aku, pada awalnya aku tidak punya dendam denganmu. Akan tetapi kamu yang terus memaksa aku dengan semua cara. Kita sebenarnya bisa bekerja sama, jangan keterlaluan. Aku yang terus memaksa kamu dan jangan keterlaluan. Erikin tidak bisa menahan cibiran. Dari perintah pembunuhan di luar wilayah percobaan hingga pembunuhan berulang di zona inti, kamu bilang aku sedang memaksa kamu. Jika kamu tidak membunuh adikku, untuk apa aku mengejarmu? Kata Di Marto Zhao dengan geram. Ini lebih konyol lagi, adikmu ingin membunuhku, apakah aku tidak boleh membunuhnya? Erikin tertawa tanpa bisa berkata-kata. Di mata kalian, aku hanyalah orang rendahan. Sedangkan adikmu adalah putra suci dari Sekte Wendao, bila dia ingin membunuhku, maka itu sudah sepatutnya. Tapi jika aku membunuhnya, itu adalah perbuatan yang tidak termaafkan. Apa yang dikatakan Erikin membuat Di Marto Zhao tersipu sangat malu. Erikin, jangan bicara omong kosong, aku hanya akan bertanya apakah kamu setuju, jika tidak aku akan segera membangunkan semua monster iblis dan kita bertiga akan mati bersama. Aku masih teguh pada ucapanku di awal, jika kamu sadari diri, segera pergi dari Menara Babel, kalau tidak aku akan membuat kamu kehilangan semua yang telah kamu peroleh sebelumnya. Konyol sekali, aku sudah sampai di sini dan aku juga yang terburuk ada di urutan ketiga. Atas dasar apa kamu mengambil hadiah yang kudapat? Di Marto Zhao menyeringai dan berkata, karena kita tidak sependapat, maka kita akan mati bersama. Saat dia berbicara, cahaya merah terbang keluar dari tengah alisnya, jatuh di udara dan tiba-tiba meledak, membuat suara keras.
Seketika di ruang ini, monster iblis yang tertidur, terbangun satu demi satu, seolah ditarik oleh semacam kekuatan. Mereka semua melihat ke arah Erikin dan Finola Su. Kemudian dengan raungan marah ratusan monster iblis, seperti gelombang monster yang berguling-guling kemari. Hahaha, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Dimarto Zhao melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ini merepotkan sekali, mengapa Erikin tidak setuju? Di luar menara, semua orang mengerutkan kening ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak paham, jelas-jelas dia bisa menundukkan kepala untuk sementara. Akan tetapi mengapa Erikin tidak memilih untuk bersabar? Jika bisa mengikutinya, itu bukan Erikin. Ye Zun tertawa. Dimarto Zhao mungkin terlalu berharap bila iblis monster ini dapat menghentikan Erikin dan Enrizu. Si brewok juga mengerang. Finola, kamu dan aku satu kiri, satu kanan. Menghadapi banyaknya monster iblis yang nafasnya sangat menekan, Erikin tampak tenang dan memandang Finola Su. Kemudian keduanya berpisah, masing-masing menggunakan caranya sendiri-sendiri. Dua pedang es di tangan Finola Su bergerak dengan jumlah tidak terhingga dan langit tiba-tiba jatuh, lalu bumi membeku menjadi es. Dunia membeku. Finola Su berteriak. Dengan dia sebagai pusatnya, semua monster iblis tertutup oleh embun beku dalam jarak 1 kilometer. Di mana cahaya dingin yang menyilaukan menyapu, monster iblis itu akan terjatuh tanpa bernafas. Di sisi lain, Erikin dikelilingi oleh 99 pedang-pedang mimpi. Di bawah bimbingan pedang berkepala dua kepala pedang tiba-tiba muncul, seolah-olah dua pedang tajam ini tidak berujung. Kemanapun dia lewat, monster-monster itu akan menjerit dan berubah menjadi darah. Saat Dimarto Zhao melihat adegan ini, pupil matanya berkontraksi dengan hebat. Erikin dan Finola Su menunjukkan kekuatan di luar imajinasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya sudah melewati 60 tingkatan, mengapa mereka masih memiliki kekuatan seperti itu? Dimarto Zhao meraung di dalam hatinya, dia tiba-tiba berdiri dari tanah, menoleh untuk bergegas keluar ruang, dengan terhuyung-huyung. Sebelumnya, dia masih berpikiran untuk membiarkan monster-monster ini membunuh keduanya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dengan menjadi nomor 1. Namun saat ini, dia benar-benar ketakutan dan hanya ingin meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, dengan cara ini, dia adalah yang ketiga dan sudah cukup baik. Aku pernah mengatakan, jika kamu melakukan ini, aku akan membuat kamu mengeluarkan semua yang kamu miliki. Erikin memandang Dimarto Zhao dengan sangat dingin. Begitu sosoknya melintas, dia langsung berada di depan Dimarto Zhao dan menepuknya dengan telapak tangan. Sejak awal, dia selalu memperhatikan Dimarto Zhao dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk pergi. Dimarto Zhao terpukuli oleh telapak tangan Erikin dan tubuhnya jatuh ke belakang. Dia tidak bisa bangkit karena pada tanah di sekitarnya, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk mengikatnya. Kemudian sangkar bintang jatuh dari langit, meninggalkan Dimarto Zhao terperangkap di dalamnya. Erikin, apa menurutmu ini bisa menjebakku? Meski Dimarto Zhao terkekang, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia tertawa dan berkata, jangan lupa, selama lewat dari 1 jam, aku akan diusir oleh Menara Babel. Apa yang dapat kamu lakukan? Erikin memandang Dimarto Zhao yang sombong dengan nada mengejek dan menggelengkan kepalanya. Kamu mungkin melupakan satu hal, kamu berada di ruang ini, Menara Babel akan mengirimmu keluar, tetapi bagaimana jika kamu meninggalkan ruang ini? Warna kulit Dimarto Zhao berubah. Erikin benar, ini juga aturan yang banyak diketahui orang-orang. Misalnya pada sebelumnya ketika Erikin dan 2 orang lainnya terperangkap di lembah binatang, Ye Zun sempat mencemaskan hal tersebut. Setelah pertandingan selesai, seseorang yang tidak bisa keluar dari jebakan saat ini, mereka akan terjebak di tempat ini selamanya.
Tetapi hanya setelah beberapa saat gugup, Dimarto Zhao mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mencibir dan berkata, "Eric Qin, kebohonganmu terlalu kecil. Jika kamu ingin mengusirku, ini akan melibatkan aturan ruang. Memangnya siapa kamu yang bisa memiliki kemampuan seperti ini?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.